Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di halaman masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah, mengucapkan kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Kita semua, seluruh umat Islam di sebagian besar wilayah Republik Indonesia ini dan di berbagai belahan dunia mengumandangkan kalimat yang sama. Kita membesarkan Allah, kita memuji Allah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Semuanya di hadapan Allah adalah setara. Dan itulah sesungguhnya hakikat kehidupan kita ketika kita memposisikan diri kita terhadap yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Yang membedakan di antara kita adalah siapa yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan 1446 Hijriah dengan sebuah harapan seluruh rangkaian ibadah yang kita jalankan itu betul-betul bisa mengantarkan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana tujuan puasa kita jalankan dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin sekalian, selama 1 bulan penuh kita betul-betul telah meningkatkan hubungan kita kepada Allah, sekaligus kita melakukan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan selain kepada Allah juga kepada sesama manusia. Kita selain menjalankan puasa selama 1 bulan penuh, kita juga mengikuti sholat taraweh. Ada yang di masjid, ada yang di musola, dan di berbagai tempat yang lainnya. Termasuk mungkin dalam beberapa saat kita juga melaksanakan sholat taraweh secara sendiri karena tidak sempat mengikuti berjamaah. Kita juga melakukan tadarrus, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengungkap kandungan Al-Quran. Kita juga melakukan sedekah, memberikan sedekah, memberikan infak, membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri, dan itu semua kita tunaikan dengan penuh harap untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah proyeksi. Mudah-mudahan itu semua betul-betul mengantarkan diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Nah, hadirin sekalian, tentu ada hal yang lebih penting setelah itu. Apakah amalan-amalan yang soleh, amalan baik, amalan benar, dan amalan yang tepat itu bisa kita lanjutkan dan harusnya bisa kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya.
Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap orang ingin hidupnya ini baik. Setiap orang ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya sukses. Dan itu sebabnya setiap hari kita memohon kepada Allah dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga kebahagiaan hidup kita di akhirat, dan kita dibebaskan dari siksa api neraka. Seluruh rangkaian ibadah Ramadan insya Allah mengantarkan diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Di bulan suci Ramadan kita telah melakukan berbagai amal soleh, dan semua amal soleh yang kita lakukan itu berdasarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanu wa amilus solihat itu patut untuk kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Maka kalau kita ingin hidup kita ini selalu dalam kebaikan, bahkan kehidupan yang serba baik, kehidupan yang serba utama, maka di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Allah menegaskan di ayat ini, siapa saja yang melakukan amal soleh, amalan yang baik, yang benar dan sekaligus tepat, min dzakarin, dari kaum laki-laki, anak-anak, remaja, dewasa, tua, semuanya yang masuk kelompok laki-laki, au unsa, atau dari kelompok kaum perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, perempuan. Singkat kata, siapa saja, laki maupun perempuan, kalau dia itu amilus sholihat, melakukan amal soleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka bagi orang laki-laki dan perempuan yang melakukan amal soleh berdasarkan keimanannya kepada Allah, hidupnya akan diberikan kehidupan yang serba baik, hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan bagi orang-orang yang beramal soleh sekaligus beriman kepada Allah itu, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan balasan, di mana balasannya jauh lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah itu. Nah, hadirin sekalian, maka kalau kita ingin terus-menerus mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita ini, bahkan kita berharap mendapatkan kehidupan yang serba baik, rumusnya ada dua: amilus sholiha wa huwa mu'min, dan beriman. Di surah Al-Asr kita semua sudah hafal. Allah di sana juga menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr, demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan rugi, illa, kecuali. Kalau ada kata-kata illa itu berarti sebagian kecil, tidak sebagian besar.
Mudah-mudahan kita ini termasuk yang sebagian itu. Siapa saja manusia yang tidak mengalami kerugian itu? Ada 3 disebut di surat ini. Illalladzina amanu. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, melakukan, menjalankan, menunaikan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang solih. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasehati akan kebenaran dan saling menasehati akan kesabaran. Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan penuh sungguh telah memberikan pendidikan kepada kita yang luar biasa. Kita tiba-tiba meningkat iman kita kepada Allah. Tiba-tiba kita juga punya semangat yang sangat tinggi untuk beramilus sholihat. Dan kita semua hampir setiap hari juga saling menasehati akan kebenaran dan kesabaran. Nah, hadirin sekalian, maka ikhtiar kita untuk memastikan kehidupan kita ini serba baik, maka kita perlu menjaga hubungan kita kepada Allah harus baik. Ketika kita menerjemahkan hubungan kepada Allah itu baik, berarti tauhid kita, iman kita kepada Allah itu harus terbebas dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Konsep la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali hanya Allah, itu meniscayakan la ma'buda illallah. Tidak ada yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah. Kesadaran kita tentang tauhid yang seperti itu meniscayakan di dalam hidup ini kita tidak akan memperlakukan orang lain itu harus selalu berada di bawah kita. Karena hakikatnya kita semuanya ini dalam konsep tauhid adalah sama. Kita semua ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah kecil. Maka refleksi dari kesadaran tauhid itu tidak boleh kita ini merendahkan orang lain, tidak boleh kita ini menistakan orang lain. Semua orang sama, pejabat ataupun rakyat sama, orang kaya maupun yang tidak kaya sama. Yang membedakan adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain hubungan kita kepada Allah, tauhidnya murni terbebas dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ibadah kita juga hanya semata-mata kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berbagai macam aktivitas kita dalam kehidupan kita ini semata-mata kita orientasikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang selalu kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah, Tuhan yang menguasai semesta alam ini. Nah, hadirin sekalian, di dalam upaya untuk menjaga kebaikan kita kepada Allah dan juga kebaikan kita terhadap sesama manusia, maka di sana diperlukan adanya akhlak yang mulia. Itulah sebabnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak kita kepada Allah harus muncul. Akhlak kita kepada sesama manusia juga harus muncul. Rasul menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, hadirin sekalian,
Bagaimana kita kemudian menjaga akhlak kita kepada Allah dan juga akhlak kita terhadap sesama manusia, bahkan akhlak kita terhadap alam di sekitar kita. Maka semuanya itu harus kita proyeksikan untuk bisa meraih kebahagiaan kita di dunia ini dan juga meraih kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan untuk diri kita dan sekaligus kebahagiaan bagi orang lainnya. Nah, hadirin sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar dalam kehidupan kita ini kita jalani secara seimbang, lahir batin, material, spiritual, jasmani, rohani, dunia, akhirat. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahud daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini menegaskan kepada kita ada perintah untuk mencari, menggapai kebahagiaan hidup kita di akhirat. Itu adalah orientasi jangka panjang kita. Semua di antara kita ini harus mengorientasikan hidup ini untuk meraih sukses bahagia di akhirat nanti, dengan makna kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk mencapai ke sana kita harus menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini. Karena itu hidup di dunia ini juga harus baik. Wala tansa nasibaka minad dunya. Meskipun orientasi utama kita akhirat, kita tidak boleh melupakan hidup kita di dunia ini. Dan karena itu hidup kita di dunia ini harus melahirkan kehidupan yang terbaik supaya kita betul-betul menjaga dan mendapatkan hayatan thayyibah. Bagaimana caranya? Wa ahsin, lakukanlah yang terbaik. Tidak sekedar baik. Ihsan itu melampaui baik. Kalau kita mendapatkan 10 dan kita memberikan 10 itu baru baik. Tapi kalau kita mendapatkan 10 dan kita membalasnya di atas 10, 15, 20, itu masuk kategori ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah telah memberikan yang terbaik untuk kalian, untuk kita semuanya ini. Wala tabghil fasad fil ard, dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, Ramadan selama 30 hari betul-betul telah membentuk diri kita menjadi manusia yang terbaik. Dan karena kita sudah menjadi manusia yang terbaik, mari kita jaga, jangan kita rusak diri kita, jangan kita rusak orang-orang di sekitar kita, jangan kita rusak alam yang ada di sekitar kita, karena Allah sangat tidak menyukai terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, tentu kita semua ingin mewujudkan kehidupan yang baik itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi kita ingin membangun bersama-sama. Karena itulah di surah As-Saff ayat 4 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah sangat menyintai terhadap orang-orang yang berjuang di jalannya. Saffan, mereka semua berada pada barisan yang rapi,
seperti ketika kita sholat ini. Imam menyatakan sawwu sufufakum, luruskan dan rapatkan sofnya, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Ketika imam bertakbir Allahu Akbar, makmum bertakbir. Idza kabbara fakabbir, idza raka'a farka'u. Ketika imam ruku' maka makmum ruku'. Idza sajada fasjudu. Ketika imam sujud maka makmum bersujud. Itulah sofan. Kita semua berada pada barisan yang rapi, maka kerapian kita di dalam sof itu ka'annahum bunyanum marsus, harus melahirkan kekuatan sebagaimana bangunan yang sangat kokoh. Nah, hadirin sekalian, bagaimana supaya kita ini berhasil di dalam melaksanakan perjuangan membangun hayatan thayyibah? Itu kita harus bersama-sama berada pada barisan yang rapi, dan kerapihan dalam barisan itu harus melahirkan bagaikan bangunan yang sangat kokoh. Bagaimana untuk bisa mewujudkan bangunan yang sangat kokoh itu? Maka di antara kita ini harus memastikan diri kita ini harus kompak. Tidak boleh umat Islam saling bercerai-berai. Kekompakan yang kita bangun harus melahirkan kekuatan. Bagaimana supaya lahir kekuatan? Maka ada tambahan K yang ketiga. Masing-masing kita harus memberikan kontribusi yang terbaiknya untuk perjuangan kita ini. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kontribusi yang terbaik itu tidak hanya sekali dua kali, tetapi mensyaratkan adanya konsistensi, istiqomah, terus menerus. Kontribusi yang terbaik kita berikan untuk perjuangan ini. Dan yang kelima, apa yang kita lakukan dalam bentuk kontribusi terbaik secara terus menerus itu harus kita pastikan kita semua ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan hayatan thayyibah, kehidupan yang serba baik itu. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kepada jamaah sekalian. Mari kita akhiri khutbah Idul Fitri ini dengan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya secara pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.